Bersukacitalah. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai dengan 18. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini adalah Minggu Advent ketiga, disebut Gaudete, yang berarti bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Kita menyongsong kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat, di hari Natal dengan pertobatan dan sukacita. Dalam bacaan Injil, Yohanes Pembaptis mengawali dengan seruan pertobatan yang diikuti pembaptisan dengan air sebagai wujud pengampunan dosa pribadi. Hari ini, untuk mempersiapkan jalan kehadiran Yesus Sang Mesias yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Roh Kudus memurnikan seperti api, dipandang sebagai lambang Allah yang menyucikan, sekaligus memberi karunia berupa pengampunan dosa asal dan dosa pribadi. Pertobatan sejati atau metanoia merupakan penyesalan dari hati, diikuti pengakuan yang diucapkan dan tindakan penuh kerendahan hati. KGK 1450. Di masa menjelang Natal ini, mengingatkan peristiwa yang dialami keluarga anak saya. Tahun pertama pernikahan, anak saya belum hamil. Ia pikir mungkin karena masa penyesuaian. Tahun kedua juga belum. Ia beroperasi, dokter masih memakluminya. Tetapi ketika tahun ketiga masih belum hamil, hatinya mulai goyah, sehingga timbul niat ikut program bayi tabung yang dilarang gereja. Dalam kebimbangan timbul pertanyaan dalam dirinya, seperti yang disampaikan orang banyak kepada Yohanes Pembaptis. Apakah harus kami perbuat? Secara tidak terduga, seseorang telepon menawarkannya untuk membawa patung bayi Yesus yang saat prosesi misa Natal. Anak saya menerimanya sambil berharap memperoleh karunia Tuhan dan sekaligus bentuk pertobatannya atas niat
ikut program bayi tabung. Sepulang dari gereja, ia bercerita merasa pusing saat membawa bayi Yesus, sehingga jalannya tidak stabil. Ketika keesokan harinya diperiksa, puji Tuhan, doanya dikabulkan. Ia positif hamil 1 bulan. Bila dihitung ke belakang, waktunya tepat saat anak saya menerima peran tersebut. Sungguh sukacita luar biasa. Yesus mengetahui pikiran dan harapan mereka. Mari melalui pertobatan yang didasarkan kepada introspeksi diri secara jujur, niscaya dapat mengatasi halangan seperti sombong dan egois, supaya kita kembali memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Semoga hati kita dibukakan untuk selalu bersukacita dan merasakan penyelenggaraan ilahinya. Doa. Ya Allah yang Maha Kasih, tuntunlah kami untuk belajar menghadapi dan memaknai sifat egois dan sombong dengan bertobat. Semoga kami dibukakan hati supaya mampu mensyukuri atas segala penyelenggaraan ilahi dari-Mu. Amin.